سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن بكم أنسنا في الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang saya hormati, kita sekarang masuk ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya Bani Israil, Bani Israil, Udhkuru padha ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat-nikmat ingsun allati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni lan setuhune ingsun fadhaltukum iku ngutamaaken sapa ingsun ing sira kabeh alal alamin ngalahake ing atase wong-wong alam kabeh. Watakulan padha wedhiha sira kabeh yauman ing dalem dina la tajzi kang ora bisa males sapa nafsun awak an nafsin saking awak liyane saean ing apa-apa. Wala yuqbalu lan ora diterima minha saking nafsun apa syafaat atau pertolongan, wala yukhadu lan ora den pundhut minha saking nafsun apa adlun tebusan, wala hum lan ora ana sapa wong-wong mau iku yung soruna dan tulungi kabeh sapa kaum. Mbah Bisri menjelaskan begini, Bani Israil, sira kabeh padha iling nyukuri nikmat ingsun kang wis ingsun paring marang sira kabeh. Lan ingsun wis ngutamakaken sira kabeh sadhuwure golongan-golongan liyane kala iku. Lan sira kabeh padha wedya, padha mawedi lan ngati-ngati bakal ngadepi dina kiamat kang ana ing dina iku hukuman ora bisa dikecoli, ora bisa diganti. Pertolongan liyane ora diterima, tebusan ora dipundhut, lan dheweke ora bisa ditulungi. Bisa dipahami nih ya Haji Senja? Jawab wetan ya. Jadi saya pengen dapat berkahnya Mbah Bisri, jadi kata-kata beliau tetap kita baca. Gitu. Meskipun agak mungkin harus saya jelaskan gitu ya. Intinya kita ngalap barokahnya. Jadi Bani Israil pada zaman Kanjeng Nabi itu diingatkan. Bani Israil, sekalipun yang diingatkan adalah Bani Israil, ini juga sebetulnya mengingatkan kita. Kita semua ada dalam kitab pedoman kita. Jadi Bani Israil itu dijadikan oleh Allah sebagai kelompok yang lebih unggul dari manusia lainnya. Sejak dulu, bahkan kalau mau disebut sampai sekarang. Dulu
pernah ada pembantaian orang Yahudi di Jerman. Kenapa orang Yahudi sampai dibantai? Karena Hitler, ya waktu itu kanselir Jerman, Hitler itu kesel sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu Bani Israel. Orang Yahudi ini mereka pinter-pinter, usahanya bagus-bagus, dan ilmunya hebat-hebat. Akhirnya Hitler ini merasa gak mau kalah dari orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi dimusuhi, dibunuhin, ya, diusir dari Jerman. Tapi ternyata orang Yahudi itu bisa bangkit lagi, gitu. Bisa bangkit lagi dan sekarang ya berkuasa lagi. Ya, mereka berkuasa lagi di dunia dan Amerika sebagai negara paling besar itu kalau presidennya bukan orang Yahudi mesti jatuh, nggak sampai selesai. Kalau nggak dukung Israel mereka pasti kalah itu. Jadi harus dukung Israel. Israel itu orang-orang Bani Israel, mereka ini kecerdasannya memang luar biasa. Di mana-mana berada itu ya apa ya, pokoknya punya kelebihan-kelebihan. Nah ini menunjukkan kebenaran firman Allah bahwa Bani Israel itu diberi kelebihan oleh Allah dan dijadikan lebih unggul di atas manusia-manusia yang lainnya. Karena itu mereka karena sudah dijadikan lebih unggul dari manusia yang lain, Allah minta mereka untuk ingat nikmat ini. Tapi kenyataannya mereka ini jarang ingat. Dan pada masa Nabi, mereka nggak ingat nikmat ini malah memusuhi Kanjeng Nabi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kalau untuk kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita ingin dijadikan orang yang utama, yang unggul dari makhluk-makhluk yang lain, kita harus sering-sering ingat nikmatnya Allah. Siapapun yang sering mengingat nikmat-nikmat Allah, maka dia akan dijadikan lebih unggul dari makhluk lain yang ada di alam ini. Jadi ini sangat penting. Ini substansi atau inti dari ayat ini. Ingatlah nikmat-nikmatku, maka aku jadikan kalian lebih unggul dari makhluk yang lain. Nah banyak orang itu nggak ingat nikmat, ingatnya kalau pas sakit. Ingatnya pas sakit, ingatnya pas susah. Nah nanti pada saat dzikir, ingat-ingat nikmat Allah itu juga boleh. Misal sambil dzikir Allah atau la ilaha illallah atau baca sholawat, itu ingat-ingat ya, kita bayangin kalau mau disebut apa saja sih kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada kita. Misalnya ibu-ibu kalau dihitung antara sehat dan sakitnya masih banyak sehatnya. Jadi kalau kita ingin dijadikan orang yang utama, ini fadilah ya, fadzaltukum, aku utamakan kalian kata Allah. Jadi caranya dengan mengingat nikmat-nikmat Allah. Begitu. Kemudian setelah disuruh ingat-ingat nikmat, kita juga disuruh ingat nanti akan ada satu hari kiamat, di mana hari itu orang tidak bisa membalas orang lain. Kemudian pada hari itu pertolongan tidak bisa digunakan. Pada hari itu tidak ada orang yang bisa membayar tebusan. Tidak ada orang yang bisa membantu orang lain. Maksudnya nanti akan ada satu hari setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau sekarang ya di dunia ini orang dapat hukuman masuk penjara itu dikasih jaminan. Dengan diberi jaminan dia bisa keluar. Bisa keluar gak masuk penjara lagi karena diberi jaminan uang. Tapi nanti ada satu hari orang dapat hukuman gak bisa dia keluar dari hukuman itu sekalipun memberi jaminan. Karena gak ada yang bisa ngasih jaminan. Nah kita disuruh ingat hari itu. Karena saat itu kita semua akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, makanya kita sekarang harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri, jangan menyakiti orang, jangan membuat sesuatu yang menimbulkan dosa, sehingga nanti kita nggak bisa minta tolong pada siapapun. Ya, dengan itu kuncinya adalah
ingat nikmat Allah dengan bersyukur, mudah-mudahan nanti kita semua selamat pada hari itu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini kisah tentang Bani Israel. Ini masih Bani Israel terus ini. Nanti kisah tentang Nabi Musa dan umatnya. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ lan ilingo sira kabeh ketika atau pas nyelametaken sapa ingsun ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluarga Fir'aun yasumunakum kan nyakiti ing sira kabeh su'al adzab kelawan siksa kang elek yudabbihuna padha nyembelih sapa keluarga Fir'aun abnaakum ing anak lanang ira kabeh wa yastahyuna lan padha nguripi sapa alu Fir'aun nisaakum ing pira-pira anak wadon ira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono adab balaun utawi coba mir rabbikum saking pengiran ira kabeh azimun kang gedhe wa id faraqna lan nalikane mecah sapa ingsun bikum sebab sira kabeh al bahra ing segara fa anjainakum moko nyelametake sapa ingsun ing sira kabeh wa aghraqna lan ngeremake sapa ingsun ala fir'auna ing fir'aun lan keluargane wa antum hale utawi sira kabeh iku tang turuna padha ningali sapa sira kabeh Bani Israil ing zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha diilingaken yen dheweke biyen nenek moyange padha diwilujengaken saking kekejamane balane Raja Fir'aun. Nalika Bani Israil kala iku digencet dening balane Fir'aun, anak-anak lanange padha disembelihi lan anak-anak wadone ora disembelihi tegese kena urip. Nalika Bani Israil kanthi pimpinane Nabi Musa dikejar dening Fir'aun sakbalane kang pungkasane Allah Ta'ala nyigar segara Laut Merah sehingga Nabi Musa lan Bani Israil bisa nerusaken playune lewat segara kang semilak mau sedang Fir'aun sakbalane dikeremaken ana ing segara. Jadi bisa dipahami Bu ya. Setelah itu Bani Israil diingatkan. Pada waktu itu zaman Nabi Musa ya, Bani Israil itu disiksa oleh Raja Fir'aun. Siksaannya itu diantaranya mereka yang punya anak laki-laki dibunuh. Dibunuhnya itu dipotong lehernya. Nah, yang dibolehkan hidup adalah anak perempuan. Makanya waktu itu orang-orang kalau mau punya anak ketakutan. Pas anaknya mau lahir takut laki-laki, kalau laki-laki dibunuh. Setiap ada ibu hamil, itu rumahnya dijaga oleh tentaranya Fir'aun. Nah, kalau lahirnya laki-laki langsung dibunuh, kalau perempuan tidak. Nah, dikatakan oleh Allah bahwa sang semacam itu, ya, siksanya Fir'aun tadi untuk Bani Israil adalah ujian. Jadi itu cobaan mereka dan itu cobaan yang sangat berat. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada Bani Israil bahwa Allah itu menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Jadi waktu itu Bapak Ibu, Bani Israil ya, karena di Mesir sudah nggak bisa melawan Fir'aun, akhirnya oleh Allah
diperintahkan untuk pindah dari Mesir. Waktu itu Bani Israel itu tinggal di Mesir sekitar 400 tahun. Jadi zaman Nabi Yusuf itu kan Bani Israel datang. Setelah datang punya anak banyak gitu kan. Tadinya hanya 12 orang, Bu. 12 pasang. Ditambah bapak ibunya berarti 14 pasang. Dari 14 jadi ribuan gitu ya. Mungkin kayak dulu orang datang pertama ke Bongas mungkin hanya berdua. Sekarang wah udah penuh Bongasnya. Nah, Bani Israel itu datang ke Mesir dari zaman Nabi Yusuf terus punya anak banyak. Pas zaman Nabi Musa lahir itu Bani Israel disiksa oleh Fir'aun, oleh penguasa Mesir. Itu sudah 400 tahun. Akhirnya kan kalau mau disebut diusir. Nah, oleh Allah diperintahkan untuk pergi ke daerah Kan'an. Nah, itu harus nyebrang laut. Nyebrang laut yang disebut Laut Merah. Nah, setelah Fir'aun ngejar karena tahu Nabi Musa ngajak Bani Israel untuk pergi, itu dikejar. Dikejar, Bani Israel semuanya ketakutan nih, gimana kalau ketangkap kita dibunuh semua. Kata Nabi Musa, gak usah takut, ini perintah Allah. Gitu kan. Pas lari ternyata mentok di depannya laut. Ini gimana umatnya itu pada nggak bisa nerima dengan ajakan Nabi Musa. Tapi kata Nabi Musa, tenang. Ya, Allah akan memberi jalan. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Dan ternyata laut itu langsung terbelah dua, gitu ya. Jadi yang tadinya ini langsung di tengahnya ada jalan. Nah, jalan itu bisa dilewati oleh Bani Israel. Tadi Bani Israel nggak mau itu, Bapak Ibu, nggak mau suruh masuk. Tapi diyakinkan oleh Nabi Musa, ayo kalau mau selamat ikut saya. Akhirnya masuk semua, ya kan. Itu bawa macam-macam itu. Ada yang bawa kuda, ada yang bawa sapi, ada pokoknya bawa macam-macam hartanya. Lah itu yang bikin lama. Ya, karena mereka bawa harta dan lain-lain, akhirnya perjalanannya jadi lambat. Hampir mereka itu terkejar oleh Fir'aun. Tapi ya, alhamdulillah dengan izin Allah tidak bisa dikejar. Nah, Fir'aun itu waktu mau ngejar itu sempat berhenti. Pas berhenti dilihat itu ya, kok lautnya bisa terbelah gitu. Kan aneh. Tapi Fir'aunnya pengen ngejar terus, hanya kudanya ini nggak mau. Kudanya berhenti di cambuk-cambuk tetap nggak mau jalan. Tapi ya karena Allah berkehendak Fir'aun ini harus kalah. Ini si kuda ini ditepak sama malaikat Jibril. Akhirnya lari gitu kan. Lari masuk ke dalam laut juga. Ngejar gitu ya sampai akhirnya pas Nabi Musa dan Bani Israel berhasil naik, ya kan, melewati laut itu, Nabi Musa diperintah untuk mukul laut lagi, dan lautnya nutup lagi. Jadi air yang tadinya misah, ya, itu langsung nutup lagi. Jadi akhirnya Fir'aun dan seluruh tentaranya semuanya mati. Nah, nanti tubuhnya Fir'aun ini berhasil ditemukan. Itu ditemukan sekitar tahun 1800-an. Ditemukan ya ada mumi di Mesir, itu dibiarin nggak diteliti sampai ada ilmuwan ya yang meneliti dan itu belum lama. Ya. Belum lama itu diketahui ini kejadiannya tahun sekian gitu ya. Terus di tubuh mumi itu ada bekas dia minum air laut yang itu sebagai tanda bahwa dia matinya itu tenggelam. Dan karena matinya tenggelam di tempat yang diperkirakan itu adalah Fir'aun tenggelam, maka kemudian diyakini bahwa itu adalah mumi Fir'aun yang pernah ngejar Nabi Musa. Akhirnya ilmuwan tadi itu masuk Islam. Yang tadinya dia agama lain ya, karena menemukan bahwa Al-Quran ini benar gitu. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun lalu, itu baru ketahuan sekitar setelah 1000 tahun. Gitu ya. Setelah 1000 tahun baru ketahuan, oh ini benar. Gitu. Berarti ini bukan ciptaan manusia. Gitu. Jadi Al-Quran sudah memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah inilah keistimewaan Al-Quran dan menunjukkan mukjizatnya dan juga membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, ya, firman Allah
yang menciptakan alam semesta, jadi tahu semuanya. Nah itu. Nah ini Bani Israel disuruh ingat, itu nikmat luar biasa ketika mereka harusnya mati dikalahkan Fir'aun, tapi akhirnya selamat. Nah orang selamatan itu nikmat. Nah, mereka suruh ingat nikmat itu. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Kita lanjutkan 2 ayat lagi. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Lan ilinga Bani Israil idh wa'adna nalikane paring janjian sapa ingsun Musa ing Nabi Musa 40 lailatan ing dalem 40 bengi summat takhottum nuli padha jika sapa sira kabeh al ijla ing pedet mimba'dihi saking sawise nindakaken Nabi Musa wa antum hale utawi sira kabeh ku zalimun padha nganiaya sapa sira kabeh. Summa afauna mongko ngapura sapa ingsun angkum saking sira kabeh mimba dzalika saking sawise mengkono-mengkono iku la'allakum supaya sira kabeh tashkuruna iku padha syukur kabeh. Jadi Bani Israel didhawuhi supaya iling, yaiku nalikane Nabi Musa katimbalan munajat ing Gunung Tur Sina. 40 bengi dumadaan sakjerone Nabi Musa munajat, Bani Israel kang padha katinggal padha nggawe sesembahan rupa pedet emas. Nuli sawise mengkono Allah Ta'ala banjur paring ngapura supaya Bani Israel sak turun-turune padha syukur maring pangeran. Jadi Bani Israel ini diingatkan oleh Allah bahwa mereka pernah diberi ampunan setelah melakukan dosa besar. Bani Israel waktu itu melakukan dosa syirik, menyembah anak sapi yang berupa patung ya, patung anak sapi yang dibuat dari emas. Waktu itu Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk munajat selama 40 hari. Jadi 40 hari dipanggil oleh Allah munajat, tempatnya di Gunung Sinai. Ada yang nyebut Gunung Turisina. Tapi yang ada di sana itu Gunung Sinai. Nah setelah 40 hari Nabi Musa pergi itu, di Bani Israel dibimbing oleh adiknya Nabi Harun. Tapi datang seseorang. Seseorang ini namanya Musa juga. Musa Samiri. Musa Samiri ini bikin patung emas, ya, patung anak sapi dari emas, terus patungnya bisa ngomong. Ya, mungkin karena orang-orangnya masih masih bodoh, jadi ketipu. Ya, pas Nabi Musa lagi munajat, akhirnya mereka disuruh sama Musa Samiri untuk nyembah anak sapi yang patung tadi, dan mereka nyembahnya anak sapi itu. Setelah itu Nabi Musa pulang, Nabi Musa marah, gitu kan? Karena Bani Israel musyrik, ya, menyembah selain Allah. Tapi dalam kenyataannya Allah mengampuni mereka semua. Tujuannya adalah agar Bani Israel mau bersyukur. Jadi Bani Israel itu ngawur ya, Ibu ya. Kesalahannya terlalu banyak itu. Sampai anak sapi disembah. Kalau dalam ceritanya Mbah Bisri itu begini, ada kisah ini. Nalika Kanjeng Nabi Musa munajat 40 dino, Nabi Harun nunggu ana ing dalem, ngomong Bani Israel. Dumadaan ana wong arane Musa Samiri, gawe reko-reko, gawe pedet-pedetan saking emas. Nah, itu Musa Samiri. Musa Samiri ini Bapak Ibu, dalam lanjutan ayat nanti dia yang menjadi Dajjal. Dajjal itu nama aslinya Musa Samiri.
Dia ini sakti Bapak Ibu. Musa Samiri itu sakti. Dia ngambil bekas telapak kudanya malaikat Jibril. Nah, bekasnya itu dimasukkan di dalam patung anak sapi. Karena tanah bekas tadi dimasukkan dalam patung anak sapi, patung tadi bisa ngomong. Jadi ketika Bani Israel datang gitu kan, nyembah, terus minta sesuatu dijawab. Ngomong lagi dijawab gitu. Jadi akhirnya mereka percaya, dikira wah ini benar ini Tuhan gitu. Makanya Bani Israel itu dulu nggak mau makan sapi gitu, diharamkan. Karena sapi itu pernah jadi Tuhan mereka gitu. Nah itu kisah Bani Israel, mereka pernah melakukan dosa besar. Nah, cerita-cerita lanjutannya itu masih tentang Bani Israel. Yang paling inti Bapak Ibu dari ayat yang kita baca pagi ini adalah kalau kita ingin dijadikan orang yang utama, orang yang mulia, yang unggul, melebihi dari makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di alam ini, kuncinya adalah banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Ya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sering-sering kita ingat. Ya, insya Allah nanti kita akan dijadikan unggul melebihi yang lain. Kemudian kita juga harus mengambil pelajaran dari Bani Israel. Bani Israel mereka itu suka melakukan tindakan yang melampaui batas. Nah ini pelajaran untuk kita, jangan sampai kita jatuh pada perbuatan yang melampaui batas itu. Mungkin itu untuk ngaji kita di pagi hari ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini ada manfaatnya dan menjadi sebab ridha Allah untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.